Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam renungan Light of Revival. Dan firman Tuhan yang akan memberkati kita, mari kita membacanya dari Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4, beginilah bunyi firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini. Dan tema kecil untuk kita renungkan pagi ini adalah sekularisme agama. Jadi tema hari ini untuk kita renungkan adalah sekularisme agama. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebenarnya apa itu sekularisme agama? Sekularisme agama adalah ada satu pandangan atau satu kepercayaan bahwa agama sebaiknya dipisahkan dari hidup di dunia ini atau dengan urusan-urusan dunia ini, sehingga kalau pada hari Minggu dia boleh beriman atau percaya kepada Tuhan, tetapi selain dari hari Minggu, hari-hari ibadah, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, percaya pada kemampuannya di luar Tuhan. Nah, itu kira-kira sedikit pandangan atau arti dari sekularisme agama itu. Dan saudara-saudara, memang dalam kenyataan hidup ini, kalau kita kembali melihat, terkhusus untuk orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan atau mereka yang sudah ada di dalam gereja, memang seperti itu kenyataannya. Jadi mereka beriman pada Tuhan, percaya kepada Tuhan hanya di saat ibadah saja, di hari Minggu saja. Tetapi di hari-hari lain, dari hari Senin sampai hari Sabtu, mereka bekerja menggunakan tenaga mereka, pikiran mereka tidak memerlukan Tuhan. Itu kira-kira pandangan dari sekularisme agama itu. Dan banyak orang Kristen yang menganut pandangan-pandangan seperti itu dalam kenyataan hidup ini. Misalnya saja dalam contoh hari-hari yang kita lihat, yang sering terjadi, kalau seorang mengalami kesulitan, ini orang Kristen ya, dalam tanda kutip, mereka adalah orang-orang Kristen yang masuk gereja pada hari Minggu. Tapi pada hari-hari tertentu, kalau mereka mengalami suatu kesulitan, misalnya mengalami sakit, penyakit, mereka akan pergi ke dukun, mencari kesembuhan dari dunia-dunia di luar Tuhan. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa hanya pada hari-hari tertentu saja, pada hari-hari ibadah saja mereka mengakui percaya kepada Tuhan. Tetapi pada hari-hari tertentu mereka ada di luar Tuhan. Nah, saudara-saudara, model seperti ini atau cara hidup seperti ini, cara pandang seperti ini, mayoritas orang-orang Kristen hidup seperti itu. Jadi kalau di saat-saat mereka mencapai suatu kebahagiaan, suatu kepuasan, mereka menganggap semua itu adalah kemampuan mereka, adalah kekuatan mereka, bukan Tuhan yang hadir di dalam. Karena mereka tidak anggap bahwa iman kepada Tuhan itu tidak relevan dengan dunia pendidikan, dunia kerja, dunia usaha. Mereka tidak anggap itu adalah keberhasilan yang mereka raih itu adalah dari Tuhan. Mereka tidak menganggap seperti itu. Nah, itu kira-kira pandangan sekularisme yang dimaksud. Nah, saudara-saudara, apa pentingnya bagi kita dari cara hidup seperti itu? Sebagai orang Kristen sejati, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu semuanya tentu dari Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada satu pun dan tidak ada sedetik pun waktu yang kita miliki adalah karena usaha kita, karena pekerjaan kita, tidak.
Kalau kita kembali melihat misalnya di dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita yang mana? Artinya bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang berpandangan bahwa mereka bisa hidup di luar Tuhan, mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, ayat kita tadi mengatakan bahwa tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Berarti saudara-saudara, kalau kita menganggap Allah tidak ada di dalam hidup kita pada waktu-waktu tertentu, berarti kita adalah musuh Allah, seteru Allah, bermusuhan dengan Allah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang sementara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah juga hidupmu, pandanganmu, kepercayaanmu seperti itu atau tidak? Ataukah kamu mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah di dalam ketetapan Tuhan, di dalam rancangan Tuhan? Atau hanya pada hari-hari ibadat tertentu saja baru Tuhan ada, baru Tuhan kita perlukan? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ingat itu saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hal yang kedua, jika engkau berpandangan seperti itu bahwa Tuhan hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja, itu kamu bukan orang Kristen seharusnya. Itu kamu hanya Kristen KTP saja. Apalagi kamu berpikir bahwa hidup kekal nanti, keselamatan yang akan dimiliki saat mati atau saat berakhir dari dunia ini, memikirkan bahwa ada usahamu, ada andilmu, ada keintelektualmu sehingga kau bisa selamat, itu lebih berbahaya lagi. Kamu sungguh-sungguh adalah musuh Allah. Karena firman Tuhan berulang kali mengatakan bahwa keselamatan itu hanya adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada andil atau usaha manusia apapun. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu kata Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena itu saudara-saudara, marilah menjadi orang Kristen yang berpandangan bahwa segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, bahkan yang terjadi dalam hidup saudara, adalah datangnya dari Tuhan, adalah ketetapan Tuhan, adalah rancangan Tuhan bagi hidup saudara. Berhentilah dengan berpikiran bahwa di saat-saat tertentu saja kamu membutuhkan Allah. Seutuhnya, sepenuhnya, kamu harus sungguh-sungguh percaya bahwa hidup ini ada di dalam rancangan Allah, mulai dari saat kamu lahir sampai kamu mati. Karena jika kamu berpandangan sekularisme agama bahwa pada saat-saat tertentu saja engkau membutuhkan Tuhan, adanya Tuhan, sehingga di saat-saat yang lain kau tidak perlu Tuhan, itu kau seperti orang yang sementara bermusuhan dengan Allah, yang mengandalkan seakan-akan pada saat-saat tertentu kau menjadi Allah pada dirimu sendiri. Karena itu saudara, ingat satu hal. Pertama, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah ada dalam rancangan atau ketetapan Allah. Dan yang kedua, ingat, beriman sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatanmu hanya karena anugerah, bukan karena usahamu. Supaya kapan saja kau berakhir dari sini, kau akan pergi ke surga bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat pada pagi hari ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kesempatan indah yang kau berikan kepada kami pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kami masing-masing dan menjadi pelajaran di dalam kehidupan
kami yang masih tersisa ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin.